Kawal Pancasila dan Indonesia. Rawa Pening adalah danau alam di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dengan luas 2.670 hektar, danau ini menempati wilayah Kecamatan Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyu Biru. Rawa memiliki arti tanah rendah yang digenangi air, sedangkan pening adalah salah satu varian bahasa Jawa dari kata wening yang artinya hening, tenang, dan damai. Rawa Pening terletak di cekungan terendah lereng Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran. Di balik keindahan dan ketenangannya, ada permasalahan lingkungan yang dihadapi. Danau ini mengalami pendangkalan yang cukup pesat. Sebagian permukaan rawa ini tertutup eceng gondok. Di daerah Rawa Pening ini, kami bertemu dengan Firman Setia Aji, pemuda bergelar sarjana dari Universitas Indonesia yang memilih kembali ke kampung halaman lalu membangun usaha berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi lokal. Halo Sobat Bengok, halo muda-mudi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Firman Setiaji. Saya dipanggil biasanya itu Mas Firman. Nah, saya lahir di tanggal 24 Desember tahun 1990. Jadi sekarang ini menginjak hampir 32 tahun. Di sini saya mengembangkan di Bengok Craft yang ada di Sejambu, ada 2 RW 5 Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Bengok Craft itu sendiri merupakan usaha kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang mengolah enceng gondok menjadi aneka kerajinan. Nah, bengok itu nama lokal enceng gondok. Kita di sini biasa menyebut enceng gondok itu sebagai bengok, dan craft itu nama global terkait pria atau kerajinan. Jadi dari awal kita mempunyai hangat untuk membawa produk-produk lokal ini ke ranah global. Nah, kita mengolah berbagai macam kerajinan aneka fashion and craft dari enceng gondok. Membawa produk lokal ke ranah global adalah salah satu semangat Firman Setia Aji yang membuatnya bergerak mengolah eceng gondok menjadi karya yang bernilai seni tinggi dan tentu saja memiliki nilai jual yang tinggi. Apa yang mendasari Bengok Craft itu lahir, yaitu di sini dari aku kecil sampai segede sekarang ini itu udah tumbuh ekosistem untuk pengolahan bahan mentah. Jadi mereka mencari bahan mentah enceng gondok terus dijual di tempat lain untuk diolah jadi kerajinan. Nah, di sini aku berpikir kenapa sih kita nggak membentuk ruang produk jadinya, ruang kreasi untuk kerajinan enceng gondok sendiri di Rawa Pening ini. Nah, itu hal yang salah satunya yang mendasari Bengok Craft itu hadir. Jadi kita membentuk ekosistem baru untuk membuka ruang pengolahan kerajinan enceng gondok. Terus yang kedua yang mendasari itu kita riset, waktu itu riset daerah sekitar apakah sudah ada yang mengolah enceng gondok ini menjadi kerajinan di Kabupaten Semarang. Bengok Craft itu bisa berkembang cukup besar karena kita mengakomodir sistem 6P. Yang pertama adalah produk di Bengok Craft ini cukup berkualitas dan teruji, dan kita ada diferensiasi, ada keunikan di produk-produk Bengok Craft. Terus yang kedua adalah price, kita harganya cukup terjangkau, kisaran di atas 100 sampai 200 ribu. Ini sesuai segmentasi market di Bengok Craft, yaitu kelas menengah, dan itu cukup terjangkau untuk kreasi-kreasi yang unik dan tidak ditemui di tempat lain. Terus yang ketiga kita flash, itu kita ada di berbagai tempat, kita ada mendekatkan customer kita ada titip jual, ada di Salatiga, Semarang, Jakarta,
dan ada juga di luar negeri, ada di Singapura sama di Jepang. Jadi kita ibaratnya ada di mana-mana. Terus yang keempat, kita ada promotion itu bisa offline sama online. Jadi kita untuk promosi offline kita ikut berbagai event baik skala lokal sampai skala nasional, dan event terbesar itu di Indonesia kita pernah ikut Trade Expo Indonesia. Terus kalau promosi online kita aktif di sosial media kita di @bengokcraft di Instagramnya, itu aktif untuk mengabarkan segala aktivitas di Bengokcraft maupun produk-produk terbaru yang ada di Bengokcraft. Kita juga aktif di website, tiap hari ada tulisan berbahasa Inggris yang update terkait kegiatan-kegiatan maupun info-info terkait kerajinan eceng gondok. Terus yang kelima terkait people, di sini kita fokusnya pada pemberdayaan masyarakat. Jadi kita turut mengembangkan masyarakat sekitar Rawapening. Jadi hal yang kita terapkan, kita nggak ada jarak dengan para perajin kita atau penjahit kita semacam kayak keluarga, dan yang mendasari adalah bagaimana kita bisa memanusiakan manusia dan memberikan kebermanfaatan buat orang sekitarnya. Terus yang keenam terkait pelestarian lingkungan, kita turut peduli terhadap pengembangan Rawapening. Nah itu ya hal-hal yang kita terapkan sehingga Bengokcraft ini bisa sustain dan terus berkembang. Yaitu make your dream come true, make it happen with creativity. Jadi buatlah angan-angan menjadi nyata dengan kreativitas. Apapun bisa kita lakukan dengan inovasi dan kreativitas. Sebuah pemikiran yang sangat terstruktur, membangun usaha berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Di tangan Mas Firman, Bengokcraft memperoleh berbagai prestasi, di antaranya pemenang favorit Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat tahun 2020 yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kesuksesan Bengokcraft tidak terlepas dari support sistem yang dimiliki. Tidak hanya dari keluarga, Bengokcraft ini juga memperoleh dukungan dari pemerintah. Atas nama pemerintah Kota Semarang mendukung sekali adanya lomba Bengokcraft ini untuk mendukung ekonomi masyarakat desa yang luar biasa. Serta dikembangkan terus. Mengucapkan terima kasih kepada Bengokcraft di bawah Firman Setiaji yang telah mengubah Bengok itu eceng gondok yang menjadi sebuah karya yang bernilai seni dan sekaligus bernilai ekonomi. Nah, kreativitas ini alhamdulillah ternyata mampu mengangkat perekonomian di Desa Kesongo. Ya, jadi nambahi penghasilan. Alhamdulillah mawon antar kalian ngenten. Inspirasi yang bisa kami ambil dari sosok Mas Firman ini, diantaranya beliau ini rendah hati, yang walaupun beliau ini sarjana tapi tetap nggak terlalu menonjolkan kesarjanaannya, bahkan beliau tetap humble dengan berbaur dengan semua khalayak masyarakat. Beliau mudah bergaul dan pekerja keras. Ikhlas berbagi, ikhlas mengabdi, dan terus berinovasi. Dialah Firman Setiaji, sang milenial pelopor desa. Sarjana yang kembali pulang untuk membangun kampung halaman, memberi solusi untuk penanganan eceng gondok di Rawapening, mengubah gulma menjadi karya berharga. Dialah sang penggerak pemberdayaan ekonomi kerakyatan.